Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SMA Negeri 7 Pinrang. Saat ini kami kedatangan salah satu alumni di UPT SMA Negeri 7 Pinrang yang saat ini telah lulus di perwira TNI dan insya Allah akan memberikan motivasi dan memberikan kepada kita semua terkait kisah perjalanannya sehingga Ananda bisa lulus di TNI. Oke. Baik Bu, terima kasih dengan kami Letda Infantri Firman. Kami angkatan 2000. Saya masuk di SMA Negeri 7 ini pada tahun 2011. Pada saat itu namanya masih SMA 1. Jadi saya alumni terakhir dari SMA 1. Kemudian saya selesai di tahun 2014. Untuk pendidikan saya melanjutkan lagi ke jenjang S1. Saya mengambil jurusan pertanian. Setelah selesai dari jenjang S1, kemudian saya lanjutkan lagi ke jenjang S2. Saya kuliah di Makassar di salah satu kampus ternama juga. Kemudian saya lanjutkan jurusan pertanian juga, jurusan Fakultas Pertanian, jurusan agribisnis. Nah setelah itu dilanjutkan lagi dengan mendaftar di kebetulan pada tahun lalu itu 2014 dibuka pendaftaran khusus pertanian, PSDP khusus pertanian oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya coba daftar. Nah, ternyata pada saat saya daftar untuk klasifikasi yang dibutuhkan ijazah saya itu masuk dalam kategori tersebut. Saya daftar dan alhamdulillah dinyatakan lulus. Nah, setelah dinyatakan lulus, kami dilakukan seleksi itu di Malang, tepatnya di Lembaga Penelitian Angkatan Laut. Nah, di sana itu dilakukan seleksi fisik, intelektual dan sebagainya. Kemudian setelah tes di sana dinyatakan lulus perwakilan dari Sulawesi Selatan, 3 orang dari Sulawesi Selatan, ya saya salah satunya. Dilanjutkan lagi pendidikan ke Magelang, tempatnya di Akmil, Akademi Militer. Nah, untuk pendidikan yang saya jalani di sana itu sekitar 3 bulan. Untuk pendidikan militernya 3 bulan yang dilakukan di Akmil. Setelah itu dilantik. Untuk pelantikannya saya dilantik di Jakarta, tepatnya di Mabes, Markas Besar Angkatan Darat. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan kecabangan. Kecabangan itu untuk menempuh namanya divisi infanteri kalau di TNI. Nah, itu saya tempuh lagi di Bandung, tepatnya di Cipatat selama 2 bulan. Nah, setelah itu selesai di Cipatat, Ibu, kami dikembalikan ke domisili masing-masing, ya tepatnya di Sulawesi Selatan. Kebetulan saya dibawa naungan Kodam Hasanuddin. Dari Kodam Hasanuddin saya ditempatkan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Babau, dengan nama batalion Unit Teritorial Pembangunan 823 Raja Wakaka. Nah, untuk dari komandan kami memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kami, yaitu sebagai komandan kompi peternakan sampai di sini. Ada lagi yang saya mau tanyakan. Ini kan Ananda kan selesai di sini pada tahun 2014. Masih SMA 1 ya. Masih SMA 1. SMA 1 Matribulu pada saat itu. Kira-kira seperti apa tanggapan Ananda sekalian setelah di tahun 2000 yang masih berstatus SMA 1 Matribulu, terus sekarang sudah berstatus SMA Negeri 7 Pinrang, melihat perkembangan sekolah Ananda saat ini? Kalau yang saya lihat ini Bu, untuk perkembangan sekolah saya ini dari SMA 1 yang berubah menjadi SMA 7, dari segi pembangunan itu sudah luar biasa. Iya. Ini kalau dikasih perbandingan, ini perbandingan persentase. Untuk persentasenya itu pada saat itu sekitar 70. Iya. Nah ini sudah 95%. Iya, Masya Allah. Dan ini dulu ruangan ini masih jalan ya, nak? Ya betul. Iya. Untuk ruangan ini dulu masih jalan. Untuk piala-piala seperti ini belum ada. Palingan piala pada saat itu diletakkan di ruangan kepala sekolah saja. Dan sekarang ini ruangan ini Nanda sudah menjadi ruangan alumni
Ya. Jadi setiap ada alumni yang berkunjung di sini kami akan tempatin sini. Itu dari semua ide dan dari Bapak motivator kita, Bapak Dr. Andes Wikramatu yang luar biasa. Nah, Luar biasa juga Iya. untuk konsepnya juga ini Bu. luar Untuk- biasa konsepnya ya, Firman. Untuk penghargaan siswa-siswa di sini dipajang ini dengan tujuan untuk memotivasi siswa yang Iya lain juga. betul sekali. Dan ini ada dinding prestasi di belakangnya Nanda, ini dinding prestasi bahwa semua yang berprestasi akan dipasang di sini. Ini, nah insya Allah nak izinkan kami untuk pasang juga nanti mungkin foto wawancara kita dan foto Nanda tadi kan sudah Boleh, Bu. diminta ya Boleh, Nak, Bu. sebagai motivasi. Sekarang ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang paling berkesan di sekolah ini sewaktu Ananda menimba ilmu di sekolah tercinta Iya. ini? Ya Bu, kalau untuk yang berkesan, Iya. ya mungkin semua remaja pernah mengalami, Iya. semua remaja pernah mengalami karena pada saat itu kan umur saya juga Iya. sekitar 16-17 tahun ya. Iya. Nah, di situ banyak momen yang kami dapatkan. Ya, yang pertama itu khususnya di bidang organisasi. Iya. Saya pertama gabung di organisasi seperti pramuka dengan OSIS itu pada saat di sini Iya. di SMA, masih SMA 1 pada saat itu. Sekarang sudah berganti nama ke SMA 7 ya. Nah itu ya pengalaman pertama saya yang kami dapatkan itu ya banyak ilmu-ilmu yang diberikan oleh pendamping atau pembina kami pada saat itu. Yang pertama mengenai masalah administrasi misalnya di OSIS, mengenai masalah struktur, kepengurusan di OSIS, nah, kemudian di pramuka yang berkesan bagi saya kemudian berdampak sampai saya rasakan pada saat ini adalah di pramuka itu saya mendapatkan materi PBB. Insya Allah. Nah, materi PBB itu alhamdulillah saya bisa terapkan di sini di pekerjaan saya pada saat ini. Nah, itu yang saya lakukan setiap hari. Nah, makanya itu membekas bagi saya. Iya. Saya dapat ilmu pertama di pramuka, masalah PBB, baris-baris dan sebagainya. Kalau di OSIS itu ya mengenai administrasi, kepengurusan, struktur, menjalankan kegiatan dan sebagainya, itu yang saya dapatkan. Itu perdana saya dapatkan di sini. Kemudian alhamdulillah saya perhatikan, oh ternyata ini bagus untuk kedepannya. Iya. Kalau bisa itu ditingkatkan lagi di sekolah ini, kalau bisa dikembangkan. Sangat membantu ya Sangat untuk membantu. pencapaian karir. Ya. Sangat membantu untuk pencapaian karir. Iya. Kalau Dan- kalau bisa nanti seterusnya itu siswa-siswi di sini diwajibkan untuk masuk. Iya. Karena kalau yang saya sadari itu pelajaran memang penting, tapi untuk organisasi juga itu penting. Jadi kalau bisa diselaraskan. Iya, betul sekali. Berarti ini salah satu motivasi nanti ya, Dek, nah untuk adik-adiknya bahwa organisasi harus seimbang dengan Iya betul. iya, Organisasi adalah pembelajaran ya. pembelajaran. Dan sebagai saksi kan Ibu ngajar Ananda ya, bahwa Siap, betul. memang dulu itu betul-betul ya rajin di Siap, betul. di kelas, Betul. mengikuti kegiatan akademik dan tidak Siap. tidak ketinggalan juga organisasinya, tapi mampu membagi waktu Siap, ya. Nak. betul. Oke, sekarang Ibu mau Anda memberikan satu motivasi buat adik-adik di SMA Negeri 7 Pindrang. Iya. Untuk adik-adik saya yang khususnya dari SMA Negeri 7 Matirburu 7 Pindrang, alangkah baiknya untuk adik-adik yang masih sementara melanjutkan pendidikan, kalau adik-adik dikasih kesempatan untuk melanjutkan pendidikan itu diambil, kalau bisa diambil, karena kita tidak tahu nanti dampaknya ke depan. Mau tidak mau itu pendidikan kalian akan membantu nanti ke depan, karena pendidikan itu tidak mengatakan atau tidak menganggap bahwa pendidikan itu ujung-ujungnya nanti mengarah ke materi atau keuangan. Tidak. Sebenarnya dari inti dari pendidikan itu yang saya dapatkan sampai sekarang itu bukan dari itu, tetapi inti dari pendidikan itu adalah bagaimana adik-adik sekalian ini untuk membentuk pola pikir kalian, karena skill kalian akan menentukan bagaimana nanti pencapaian kalian. Skill kalian akan menentukan bagaimana pendapatan kalian nanti ke depannya. Jadi jangan dibalik ya, bahwa kalian berpendidikan, kalian sekolah untuk mencari uang. Tidak. Kalian sekolah ini untuk menimba ilmu, bagaimana caranya nantinya kalian bisa mempunyai skill. Nah, skill nanti itu akan dibayar mahal. Ya, tidak selamanya kalian yang kejar-kejar terus perusahaan dan sebagainya. Ya, inti dari yang saya sampaikan ini ya, kalau kalian punya kesempatan untuk sekolah, dilanjutkan. Usahakan, karena setelah ini kalian lulus dari SMA 7 ini banyak sebenarnya peluang. Kalian mau masuk di perguruan tinggi itu banyak jalur. Jangan berpatokan cuma satu jalur saja, Bu. Ternyata yang saya temukan itu banyak jalur untuk bisa masuk.
bukan cuma apa ya lagi yang sering itu di apa jalur Prestasi. iya jalur prestasi. Iya. Sebenarnya banyak jalur Banyak. jalur yang bisa di kemudian setelah itu untuk adik-adik kalian ini ya rutin mencari-cari informasi tentang dunia kedepannya, dunia kampus dan seterusnya. Setelah dunia kampus kalian cari informasi di media sosial. Sekarang kan media sosial sudah banyak ya, Iya. baik dari Informasi. label biru, merah Iya. ataupun sebagainya, kalian dapat dari situ. Iya. Baik. Sekarang yang terakhir yang sekalian. Kira-kira seperti apa kedudukan guru bagi Iya. Ananda, khususnya guru tadi SMA Negeri Jumpidan, sehingga bisa mengantar ya, bisa dikatakan seperti mengantar Ananda untuk ini. Mungkin bisa memberikan motivasi seperti apa itu sebenarnya kedudukan guru pada seorang siswa, mengantar mereka pada satu keberhasilan. Dan ini sudah banyak sekali loh nak, ini hampir diabaikan. Iya betul. Iya, rohnya pendidikan itu hampir diabaikan oleh anak-anak. Olehnya itu mungkin Ananda bisa memberikan seperti apa posisi guru sebenarnya dan andilnya dalam keberhasilan. Oke, izin Bu. Iya, mengenai silakan. andil itu sebenarnya yang saya pegang itu ada dua Bu. Iya. Yang pertama itu mengenai edukasi. Yang pertama ya tetap dari orang tua. Iya. Karena orang tua yang melahirkan Iya. kita, edukasi pertama yang kita dapatkan itu dari orang tua. Nah setelah dari orang tua kita dititipkan di sekolah. Iya. Nah disitulah peran seorang guru. Tidak mungkin seseorang itu akan berhasil ketika tidak ada binaan atau didikan dari guru. Termasuk ridhonya. Ya, termasuk ridhonya dari guru. Nah, untuk adik-adik sekalian, apapun yang disampaikan oleh guru kalian, mungkin menurut kalian itu kurang tepat, tapi yakin dan percaya saja apa yang disampaikan oleh guru itu adalah baik untuk kalian ke depannya. Dan tentunya untuk Nah, masa depan. dan tentunya untuk masa depan kalian. Karena untuk bukan beberapa, tetapi semua lini pekerjaan yang ada di luar itu asal sumbernya ya didikan dari guru, awalnya dari situ. Nah itu yang akan kalian terapkan nanti di dunia pekerjaan. Bahkan setelah dunia pekerjaan masuk di lingkungan keluarga. Ketika kalian sudah menikah, otomatis apa yang pernah diajarkan oleh guru kalian itu akan kalian terapkan. Jadi ya, jangan anggap remeh apa yang disampaikan oleh guru kalian ketika kalian ditegur. Nah, mungkin ketika kalian ditegur itu ya ada hal-hal tertentu yang melenceng, mungkin dari segi etika ataupun dari segi pengetahuan yang tidak sesuai, makanya ditegur. Tapi yakin dan percaya saja ada maksud tertentu. Maksudnya itu ya untuk membangun, makanya kalian ditegur. Karena ya kita bersyukur kalau adik-adik masih ditegur oleh guru ya kalian bersyukur. Iya. Nah, yang fatal itu kalau ketika adik-adik sudah tidak ditegur, Iya. itu yang fatal. Nah, kalau kalian masih ditegur itu artinya ya ibu bapak kita di sini sebagai guru itu masih sayang dengan kita. Iya. Yang harus diwaspadai ketika mereka sudah membiarkan kita. Nah, di situ adalah awal dari kerusakan Iya. penerus bangsa. Ya, mungkin Bu. Iya baik, nah terima kasih atas Iya, Bu. waktunya Ananda. Kami bangga sebagai guru yang pernah mendidik Ananda. Bangga sekali melihat Iya. saat ini bahwa ternyata alumni kami sudah bisa mencapai perwira di TNI. Sukses selalu nak. Iya, Bu. Semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu sukses di dalam karir. Amin, Bu. Oke, terima kasih Amin, Bu. sekali lagi Iya. waktunya hari Ya, ini. terima kasih Bu. Iya, sukses ya Nadia. Iya Bu.